Selamat datang di TTCast, sepanjangnya TTCast News, di mana saya sebagai host, Kodiko akan memberikan kumpulan berita teknologi dan sains yang menarik dan mendorong. Program ini diadakan dan dipersembahkan oleh channel Kodiko. Serangkaian berita mendorong dan menarik telah saya siapkan untuk Anda. Inilah TTCast. Mulai dari berita pertama, Windows 11 diluncurkan, namun dengan tapi. Microsoft telah merilis operating system terbarunya yaitu Windows 11. OS ini berupa peningkatan terhadap Windows 10 baru yang diklaim lebih cepat. OS ini berupa peningkatan terhadap Windows 10 yang baru yang diklaim lebih cepat dan lebih responsif. Bagi para pemilik Windows 10 berlisensi legal, Anda dapat melakukan upgrade secara gratis. Sayangnya Windows 11 dilakukan memiliki berbagai kekurangan. Berbagai kekurangan tersebut menghambat sebagian penggunanya untuk menggunakan OS-nya dengan baik. Sebagian dari kekurangannya yaitu 1. ISO performa. Windows 11 diklaim dapat meningkatkan performa PC dikarenakan mampu menjalankan proses secara low level. Namun masih terdapat kasus di mana performa PC menurun. Hal ini kebanyakan terdapat pada PC yang menggunakan prosesor AMD, terutama pada AMD Ryzen. 6 Oktober 2021, AMD memposting peringatan terhadap penurunan performa hingga 15% di PC Windows 11 dengan prosesornya, terutama ketika bermain game atau menggunakan software yang menggunakan memori CPU. Microsoft sudah merilis pembaruan untuk melakukan perbaikan, namun masalahnya masih muncul. Dikatakan Microsoft akan melakukan perbaikan lagi untuk menangani bug tersebut. 2. Sistem requirement yang terlalu tinggi. Windows 11 memang diberikan secara gratis kepada pengguna Windows 10, namun diperlukan spesifikasi komputer yang mumpuni untuk menginstalnya. Diperlukan prosesor setara Intel 8th Generation atau AMD Ryzen 2000 dan di atasnya yang support terhadap TVM 2.0. Hal ini dikatakan Microsoft dilakukan untuk melakukan uji coba terhadap perangkat pengguna, apakah pengguna dapat menjalankan OS secara baik. Namun tenang, OS ini pada akhirnya akan sampai pada PC atau laptop kalian yang kira-kira mampu untuk menjalankannya. Windows 11 akan terus melakukan ini hingga tengah tahun 2022. Lanjut ke nomor 3, memory leaks. Pada Windows 11 terdapat bug yang mengakibatkan file explorer menggunakan memori yang lebih dari seharusnya digunakan. Hal ini tidak akan terpengaruh pada pengguna biasa, namun jika pengguna sering melakukan aktivitas yang tergolong berat, ini akan menjadi penghambat. 4. Kustomisasi yang terbatas. Tampilan pada OS ini agak kaku dikarenakan beberapa kustomisasi dari versi sebelumnya dihilangkan di Windows 11. Kustomisasi yang dihilangkan yaitu posisi taskbar, pin file, serta pin folder. OS ini masih baru diluncurkan, jadi besar kemungkinan penambahan kustomisasi di masa depan. Yang terakhir, sisa dari Windows 10. Windows 11 bukanlah OS yang dibangun dari awal. OS ini dibangun dari pendahulunya yaitu Windows 10. Hal ini menyebabkan walau desain Windows 11 lumayan bagus, masih ada sisa dari desain versi terdahulunya. Lanjut ke berita kedua, global warming semakin mengkhawatirkan. Global warming atau pemanasan global semakin hari semakin meresahkan. Ini ditandai dengan meningkatnya tinggi air laut, semakin kecilnya area es di kutub bumi, perilaku hewan dan tanaman yang aneh, serta lainnya. IEA mengatakan bahwa usaha dunia untuk mencari energi bersih terbarukan masih tidak mencapai target. Dikatakan juga diperlukan usaha sebanyak 3 kali lipat dari yang telah dilakukan untuk mengejar global warming. Beruntung dikutip dari The Diplomat, kita sebagai penduduk Asia dikatakan dapat ikut andil dalam mencegah global warming, yaitu dengan meningkatkan sektor penelitian, yang mana akan mencegah
global warming secara lebih jauh. Berita terakhir, Elon Musk diajak main oleh MiHoYo. Ngapain wae? Dikutip dari website ini, MiHoYo mengajak main Elon Musk melalui main game dan main kantor. Ke kantor. MiHoYo selaku developer Genshin Impact melakukan hal ini untuk mempromosikan halaman Twitternya, yaitu @GenshinImpact dengan milestone yang berbagai macam. Berbagai milestone yang disebutkan tadi terdiri dari 5.000 follow untuk rename @GenshinImpact menjadi @Paymon. 2 juta follow untuk akun Twitter tersebut untuk memfollow akun Elon Musk sendiri. 3 juta follow untuk MiHoYo mengajak main Elon Musk ke Genshin Impact. Terakhir yaitu 5 juta follow untuk CEO Dawei. Gimana sih caranya itunya? CEO Dawei mempersilahkan main Elon Musk ke kantor MiHoYo sendiri. Sampai berita ini ditulis tidak diketahui bagaimana reaksi sang miliuner Elon Musk sendiri, tapi ini lumayan menarik. Aduh. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup program TTK hari ini. Saya Eko Riko turut mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan salam. Sampai jumpa. Ya itu. Hey yo, nama gue Riko, selamat datang di TKCast. Salah intro deng. Oke.